semuanya. Masih sehat? Masih. Bila yang tidak ada yang ini. Silakan. Sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, itu kita diawali dengan apa? Doa. Kita berdoa dulu, satu orang untuk angkat doa. Teman-teman, marilah kita mengucapkan kepada berdoa. Sama-sama Bapa kami. Silakan Ibu. Ibu absen dulu absen dulu pagi hari ini bila yang sudah hadir. Daud Hadir Bu. hadir. Tenung Hadir Bu. Setia hadir. Paulus Busi Rumah hadir Bu. Mama Hadir Bu. Agur hadir Bu. Bung Hari hadir semua. Tidak ada yang tidak hadir. Minggu kemarin satu orang yang tidak hadir toh. Minggu kemarin siapa? Bungsu. Minggu kemarin tidak hadir. Tapi kali ini sudah hadir semua. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, tentu kita selalu diawali dengan apa? Ice cream. Coba kita beri semangat. Luar biasa toh? Ya. Sama-sama. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Jadi kalian sudah luar biasa pada pagi hari ini. Silakan itu. Sebelum kita masuk ke materi pagi hari ini, satu orang untuk membaca kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas. Apa yang bisa baca kesepakatan kelasnya? Sari satu orang. Berdiri. Kesepakatan kelas 8B. 1. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah Pelajaran. 2. Saling menghormati. 3. Menjaga keamanan dan Ya, ketertiban sampai kelas. situ saja. Saling kita sudah diawali dengan Doa. Yang kedua saling menghormati dan yang ketiga menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pembelajaran kita pagi hari ini berlangsung. Jadi pagi hari ini kita masuk ke materi. Tapi sebelum Ibu masuk ke materi sub pokok yang baru makanan pada zat aditif, tentu kita masuk ke materi minggu lalu. Apakah kalian masih ingat? Ya. Coba perhati gambar di depan. Gambar di depan ini gambar apa? Apa yang kalian ketahui tentang organ di depan ini? Sari. Mulut. Apa lagi? Rombongan. Selain sari satu lagi. Siapa lagi? Ya, kelenjar ludah. Siapa lagi? Christine. Lagu. Iya. Lambung usus halus. Alat rektum. Berarti kalian masih mengingati materi minggu lalu. Bapak, Ibu, gambar yang ada di depan itu adalah sistem pencernaan, itu adalah bagian organ. Ya. Jadi pagi hari ini kita masuk ke sistem pencernaan makanan pada zat aditif. Coba lihat pada buku kalian halaman berapa itu? 93. Ya. 93. Di sini Ibu mau menyampaikan dulu capaian pembelajarannya. Capaian pembelajarannya itu adalah peserta didik
yaitu sistem pencernaan, sistem peredaran, dan sistem perampasan, dan sistem produksi. Tapi hari ini kita masih lanjut materi itu sistem pencernaan makanan yang berkaitan dengan zat aditif. Itu dia punya capaian pembelajarannya. Terus TP, tujuan pembelajaran itu peserta didik dapat menyebutkan jenis zat aditif pada makanan. Yang kedua apa? Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif pada makanan dan minuman kemasan yang ibu sudah suruh kalian, terus yang dapat mengidentifikasikan zat aditif pada makanan dan minuman. Itu dia punya tujuan pembelajarannya. Terus di sini ibu punya pertanyaan. Pernahkah kalian makan makanan yang pernah beli di toko? Pernah? Siapa sudah pernah? Coba angkat. Siapa yang belum pernah? Nah, sudah pernah. Pernahkah kalian mengecek kandungan apa saja yang terdapat pada makanan atau minuman itu? Pernah. Siapa yang sudah pernah? Sudah pernah? Iya. Mengecek? Iya. Nah, ketika kalian mengecek, apakah ada efek samping dari makanan yang kalian pernah makan itu? Ada? Ada. Siapa yang pernah merasakan itu dan pernah mengecek? Siapa? Angkat tangan. Saya pernah minum ale-ale. Sudah saya minum ale-ale, saya merasa sakit perut. Oke. Dia pernah makan ini. Ibu, saya pernah minum ale-ale katanya. Setelah saya minum ale-ale, saya mengidentifikasi, saya melihat, menganalisis komposisinya. Ternyata ini adalah buatan. Terus setelah itu ibu, saya sakit perut. Terus jangan dia. Saya pernah makan 2 kilo. Di dalam 2 kilo mengandung alergen dan Mana? Coba ibu lihat. Apa ini? Pavelo dia mengandung apa? alergen dan Susu. Terus apa yang kau rasakan ketika kau sudah makan itu? Ya? Tidak rasa? Sari, dia bilang, ibu saya ketika makan pavelo ibu, di dalam kandungan komposisi mengandung susu, tapi saya tidak punya reaksi, tidak punya perut. Bagus, toh? Iya. Satu lagi. Ya, Nana. Ketika saya makan ini, perut saya menjadi sakit. Ketika mana kasih minyak? Coba angkat. Ya. Ketika dia makan mie, perutnya sakit, langsung menceret, kan? Ya. Langsung menceret. Makanya kalau kalian mau makan itu harus enak dulu dia punya komposisinya dengan tahunya, toh? Ya, Bu. Jadi kalian sudah paham tentang zat aditif yang ada pada Makanan. Terus di sini kita masuk ke materi makanan pada zat aditif. Tentu di sini kalian tahu bahwa zat makanan aditif itu banyak mengandung yang ada yang baik, ada yang sudah tidak baik. Tapi sebelum ibu masuk ke materinya di sini tadi, ibu mau memberitahu kepada kalian bahwa penilaian yang ibu kasih itu adalah ada 2, penilaian sumatif dan penilaian formatif. Penilaian formatif itu adalah penilaian selama pembelajaran ini berlangsung, ya. Kalau kalian tidak aktif, pasti tentu nilainya tidak bagus. Kalau kalian aktif dalam pembelajaran hari ini, tentu nilainya bagus. Itu yang dimaksud dengan penilaian formatif. Sedangkan penilaian sumatif itu aktif pembelajaran sebentar. Ibu akan kasih soal post-test. Ada 2 nomor. Itu kerjanya berindividu. Sudah paham? Ya, Bu. Sudah. Kalau sudah, kita masuk kepada kegiatan yaitu sistem pencernaan pada makanan. Bisa lihat? Ya, Bu. Sistem pencernaan pada makanan apa itu? Zat aditif. Yang saya mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang zat aditif? Siapa yang tahu? Nana? Zat aditif adalah zat yang ditambah makanan dan minuman. Tepuk tangan dulu dia. Apa namanya?
ditambahkan pada makanan. Selain itu dari situ siapa lagi? Sari. Zat aditif adalah zat yang merupakan zat tambahan yang biasanya terdapat pada Iya, makanan. zat tambahan yang biasa terdapat pada Makanan. minuman. Sedangkan zat aditif itu apa? Kan ada dua, zat aditif dan zat aditif. Zat aditif itu apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Zat aditif merupakan zat tambahan yang biasanya terdapat pada makanan dan minuman. Zat aditif adalah zat tambahan yang terdapat pada makanan dan minuman. Nah, pada pagi hari ini kalian sudah tahu dan kalian sudah masing-masing tiap kelompok sudah membawakan bikisannya, Pak? Iya, Bu. Bikisannya itu berbeda-beda. Kelompok A ada apa? Ya, roti beta. Apa lagi? Menu. Nanti sebentar itu dibuat dalam bentuk kelompok. Tapi sebelum itu, bahwa kalian sudah tahu bahwa zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman. Karena makanan itu anak-anak dan minuman itu ada yang alami dan ada yang buatan. Alaminya itu seperti apa? Makanan yang kita buat di rumah yang alami itu contohnya seperti apa? Minuman apa? Selain gula apa lagi? Kunyit. Kunyit itu bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan minuman tradisional, Pak? Itu adalah alami. Sedangkan buatannya itu adalah warna. Kenapa? Es, Pak? Kalau sudah itu, sekarang kalian perhatikan di depan. Apa yang kalian lihat di depan ini? Apa? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Apa yang kalian ketahui tentang gambar depan? Siapa yang tahu? Siapa? Nana? Itu gambar apa? Siapa lagi yang bisa suaranya besar? Christine? Makanan dan minuman berkemasan. Gambar di depan adalah gambar bingkisan makanan dan minuman. Gambar itu sebentar itu kalian bisa melihat, mengamati, menganalisis apakah gambar yang kalian bawa itu kandungannya apa? Apakah di dalamnya ada buatan? Apakah di dalamnya ada alami? Setelah ini kalian sudah memperhatikan gambar ini bahwa ini adalah gambar zat aditif yang ada pada makanan. Yaitu gambar apa? Bingkisan. Kalian sudah tahu. Sebelum ibu membagikan kalian dalam kelompok untuk mengamati bingkisan makanan itu, di situ tentu pada pagi hari ini pelajaran yang kita dapat pada pagi hari ini itu adalah jenis-jenis daripada zat aditif. Terus ada juga di situ bahaya zat aditif bagi tubuh manusia. Berarti kalian tahu bahwa zat aditif ada juga bahayanya bagi tubuh manusia. Seperti dia bilang tadi, ibu saya makan mie. Ketika saya makan mie, ibu, terus saya terasa sakit. Itulah yang dimaksud dengan bahaya zat aditif bagi tubuh manusia. Karena di dalam bingkisan itu dia mengandung buatan ale-ale. Ketika kalian minum sudah terjadi sakit perut. Nah, yang kedua itu kandungan yang terdapat pada suatu makanan atau minuman kemasan yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Tentu kandungan yang bersifat apa? Makanan yang kita makan untuk menambah tenaga tubuh kita untuk sehat, makanan yang bersifat apa? Gizi dan baik. Atau ada makan yang tidak cuci sayurnya ada? Tidak. Coba angkat tangan yang masak tidak cuci nasi, cuci beras, sayur ada? Tidak. Siapa yang sering cuci kalau masak sayur? Angkat tangan. Kalau masak apa biasanya? Setelah itu, kalian sudah paham tentang zat daripada aditif. Nah, setelah itu ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Tetapi sebelum ibu bagi kalian dalam
pengamatan melalui kertas dan bingkisan makanan-makanan yang kalian bawa. Lihat komposisinya sebentar, terus tulis di LKPD. LKPD itu dalam kelompok, apakah ini buatan, apakah ini alami. Sudah paham? Sudah. Mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu membagikan kalian dalam kelompok. Ada pertanyaan? Dari kunyit itu adalah termasuk zat alami, bukan buatan. Dia alami. Karena kunyit itu kita gali sendiri, toh? Iya. Gali sendiri dari kebun, buatnya itu bisa buat minuman tradisional. Beda kalau dengan yang beli-beli di luar, contohnya es krim. Es krim itu ada buatannya. Kalau itu sudah, Ibu akan bagikan kalian dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk kelompok. Masih ingat kelompok minggu lalu? Ya. Kalau masih ingat, sekarang kalian duduk dalam bentuk kelompok. Kalian menggunting itu sebentar. Kertas bisa makanan, bisa minuman. Terus tiap kelompok siapkan kertas kosong 2 lembar untuk menempel komposisi itu. Tapi karena itu plastik, tidak lengket. Hanya kalian mengamati saja. Tapi dulu meja-meja kalian, buku-buku simpan di bawah. Yang ada di atas meja itu cuma bingkisan makanan dengan apa, Bu? Gunting. Lagi ya. Ini di depan. Ya. Nah, baca dulu di depannya. Kalau belum paham, bisa ditanya. Ini di depannya, baca yang di depannya. Siapkan kertas kosong. Bukan bukunya lah, itu sih, simpan di meja lah. Dan pakai buku ini, simpan di meja. Coba kalian perhatikan, perhatikan di lembar kerja kalian. Sudah? Kalian bisa lihat gambar di dalam. Oh, ini tadi kalian bilang gambar apa? Sekarang bingkisan makanan ini sudah ada di meja kalian. Di situ bawalah minimal 5. Tiap kelompok sudah ada 5, loh. Nah, disuruh gunting, yang lain gunting. Guntingkan kemasan tersebut pada bagian komposisi. Yang kalian ambil itu adalah bagian komposisi. Terus bacalah komposisi makanan. Baca ini kan, baca ini. Baca komposisi bahan makanan. Terus tuliskan zat apa saja yang ada pada produk itu. Bisa paham? Terus tentukan tiap-tiap jenis bahan tersebut termasuk bahan aditif buatan dan bahan aditif alami. Tulis jawaban di situ. Yang saya sudah pernah kasih contoh, Sudah. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, silakan bekerja. Kalian jangan siapa kamu tulis zat alaminya di situ, apa yang alaminya, apa yang buatannya. Jangan gunting. Setelah gunting simpan ini. Gunting semua komposisinya. Ini juga ada. Nah, ingat, kamu gunting ini, jangan gunting saya ini tuh. Gunting dia punya komposisi ini. Nah, terus aturkan di meja.
meja ini itu di sininya semua ini atau di meja anak kau punya ini simpannya coba ya simpan di sini semua terus setelah itu kalian mengamati bisa kita setelah di kelompok belakang Nuruk bisa di jalan jangan ikutin ya jangan ikutin cuma dikertas nanti ini ya simpan di kertas supaya kalian bisa mengamati mana yang buatannya, mana yang alami. Bisa bedakan, Pak? Setelah itu nanti tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan bagaimana hasil kita dari tiap-tiap kelompok. Saya akan menilai tiap-tiap kelompok. Apakah kelompok satu ada yang tidak aktif, ada yang aktif, kan kemarin sudah menyuruh harus tambah banyak, yang bisa makanan. Mana kelompoknya? Harus bikin banyak. Ya. Ya, yang lain juga tuh. Harus kerja semua mana yang bisa harus aktif biar kelompok harus aktif. Ini ada roti harus kita semua harus aktif, tidak boleh yang lain ikut bulan mereka telur dalam
semua ya. Aktif. Adik 2 menit lagi ya. Setelah itu kalian harus presentasikan di depan kelas bagaimana hasil pengamatan dan menganalisis daripada bikisan makanan, bikisan ale-ale. Mana yang buatannya, mana yang alamiah. Guntingan kalian, kali sebuah ini ada semuanya. Tempelkan menggunakan lem, tapi karena plastik itu tidak bisa lihat dari kamu. Rapikan di atas kertas putih. Di situ kamu bisa mengamati, menganalisis. Apakah ini buatan, apakah ini alami? Sudah. Lagi 3 menit lagi untuk kalian mempresentasikan di depan kelas, nanti teman lain yang menanggapi. Sudah? Harus kerjasama. Saya menilai itu tadi yang disampaikan ada 2 penilaian sumatif dan formatif. Selama pembelajaran kelas bisa menilai apakah ada yang diambil, apakah ada yang aktif. Kamu punya bagaimana? Yang sudah bisa presentasikan di depan kelas. Sudah? Waktunya tinggal 2 menit. Karena masih ada sekitar untuk post test gratis. Sudah? Mana yang dulu?
Ini ada magis. Magis ini mana komposisinya? Oh ini. Di sini kalian mau magis ini. Lemak, ada lemak jenuh, ada protein. Komposisi terigu, minyak nabati, garam, nah, di sini kalian bisa klasifikasikan mana yang alaminya, mana yang buat. Ya, sudah semua? Sudah belum? Sampai belum? Belum. Sudah. Sudah semua? Sudah? Kamu punya sudah? Sudah. Kalau sudah, sorry sudah. Oke. Jadi sudah semua ya. Jadi kelompok 1 kemarin yang mana? Kelompok 1 kemarin? Mana kelompok 1 kemarin? Oh di sana. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita mulai prosentasenya dari kelompok 1. Kelompok 1 kami persilakan kelompok 1 untuk maju. Nanti tanggap ya. Kalau memang pas, ya jangan pas. Kalau memang ada yang mau ditambah, silakan memberi masukan kepada teman deh. Ya. Yang lain kan di depan. Jangan tulis. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 1 ingin mewakili. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jenis zat aditif. Zat pemanis alami, gula dan tepung terigu, buatan minyak nabati. Zat pewarna alami, biru buatan coklat. Zat pengawet, sulfit, buatan sintetik. Zat penyedap rasa alami, vanila dan susu, buatan sirup coklat. Zat pengembang pelembut alami, mentega, buatan amonium dan nitrogen. Terima kasih teman-teman. Apa ada yang mau bertanya? Mungkin ada tanggapan dari tiap kelompok untuk kelompok 1. Mungkin dari menganalisis tadi dari perbedaan buatan dan alami. Mungkin ada yang salah atau ada yang mau menambah dari kelompok lain. Ada? Ada? Jadi tidak ada tanggapan dari kelompok 3, kelompok 4. Jadi intinya kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya itu sesuai dengan yang mereka amati tadi ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Zat pemanis alami, gula dan lagi jadul, buatan minyak nabati. Zat pewarna alami karamel dan kunyit, buatan pewarna sintetik. Zat pengawet alami, sulfit dan minyak zaitun, buatan BHA. Zat penyedap atau perasa alami, vanili, buatan metil butirat. Zat pengembang atau pelembut alami, amonium dan mentega, buatan tocopherol. Mungkin ada tambahan dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan? Ada? Dari kelompok 1? Tidak ada. Dari kelompok 4? Kelompok 3? Tidak ada tambahan. Berarti apa yang dikerjakan oleh kelompok 2 itu sudah pas, ya kan? Bahwa yang buatannya tadi apa tadi? Yang alaminya tadi adalah gula, karena dia tidak ada campurannya, Jadi itu alami. Sedangkan buatan dari yang mereka mengamati ini dari mana? Dari bingkisan nabati. Bahwa di dalam bingkisan nabati tadi, bahwa mereka menganalisis dari kelompok 2, gula
gula, habis itu jagung itu adalah alami. Sedangkan buatan daripada lapisan nabati dari itu adalah minyak nabati. Tentang Pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Zat pemanis, alami, gula, buatan minyak nabati. Zat pewarna, harus ada kasih tambahan, seperti ada tambahan. zat pewarna alami karamel, buatan kunyit. Zat pengawet alami mentega, buatan sulfit. Zat penyedap atau perasa alami gula aren, buatan krim strawberry. Zat pengembang atau pelembut alami mentega, buatan komplek. Bila ada tambahan dari teman-teman. Dari kelompok kedua ada tambahan. Jadi kelompok 3 siap mendengar untuk menanggapi tanggapan dari Sari. Mungkin kelompok 2 dari Sari ini hanya menambah, bukan memperkurangi apa yang dari kelompok 3 tadi bisa. Silakan Sari. Ya, yang di bagian mana tadi? Buatan apa? Hah? Ya, dia punya alami mentega, sulfit. Mentega ini saya rasa dia itu adalah kata. Tidak apa-apa. Kelompok 3 sudah memberikan yang terbaik. Tanggapan dari Sari juga itu harus diterima oleh kelompok 3. Terima kasih. Silakan duduk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis zat adiktif alami, zat pemanis, tepung terigu, gula, garam, kentang, jagung. Zat pewarna, bumbu rasa balado, lawang bombay, zat pengawet, lawang bombay, zat penyedap rasa, natrium glutamat, pengembang natrium hidrogen, zat pengembang hidrogen karbonat. Buatan kari ayam, bumbu rasa, minyak nabati. Itu saja presentasi saya. Apabila ada tanggapan dari kelompok lain, Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, kelompok 4. Ada? Ada? Kalau tidak ada, berarti kalian menyetujui apa yang menganalisis dari kelompok 4 tentang bingkisan makanan, berarti sudah pas. Tidak ada kekurangan, toh? Tidak ada ya. Tepukkan untuk kelompok 3. Jadi dari tiap-tiap kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil pengamatan pada bingkisan apa? Bingkisan makanan dan minuman. Jadi di sini Ibu akan menyimpulkan atau ada pertanyaan dari kalian? Ya, silakan. apa pendapat dari Bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Siapa tadi namanya? Riani. Riani bertanya, Ibu, apa pengganti daripada MSG? MSG itu adalah apa masalah dari MSG? Monotarium glutamat. Saya tulis kalian tahu. Pengganti daripada MSG itu kan bicin, toh? Bicin untuk kita makan di dapur. MSG itu adalah mononatrium. Natrium glutamat. Ini adalah bahasa lainnya daripada MSG. Kalau susu bukan susu MSG, bukan susu tapi ini adalah vicin. Nah, pengganti daripada MSG itu adalah gula, dan sisa juga adalah tinta pada cumi-cumi. Pernah makan cumi-cumi? Pernah. Siapa yang pernah makan? Ya. Bernama apa cumi-cumi itu?
visi. Itu adalah tinta, Jadi kesimpulannya itu adalah kalian sudah mempresentasikan dengan baik tadi semuanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah memberikan terbaik dengan menganalisis hasil-hasil daripada bingkisan-bingkisan yang kalian lakukan. Nanti di sini kalian tahu bahwa zat aditif makanan itu adalah bahan yang ditambahkan secara sengaja ke dalam makanan, baik pada saat proses pengolahan maupun pada penyimpanannya bertujuan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk daripada makanan. Itulah yang dimaksud dengan zat aditif. Adapun zat aditif biasa digunakan kalian gunakan pada makanan. Sementara zat aditif itu dia itu menyebabkan kecanduan aditif, kecanduan pada penggunaannya. Contohnya heroin, ganja, itu aditif. Sedangkan aditif tadi itu digunakan pada makanan, aditif pada kecanduan, aditif, ini tulisannya aditif. Sedangkan aditif itu adalah zat makanan yang ditambahkan, bahan yang ditambahkan secara sengaja ke dalam bahan makanan, baik pada proses pengolahan ataupun penyimpanan yang bertujuan untuk mempengaruhi apa tadi? Sifat atau bentuk daripada makanan. Karena makan yang kita makan, kadang dia itu alami, toh? Kadang juga buah. Contohnya buatannya seperti apa? Es. Seperti apa Sali? Kau kasih coba Sali menceritakan seperti apa dia? Coba kau berdiri, kau ceritakan. Karena Sali sudah pernah buat, toh? Ya, di situ saja. Itu zat buatannya. Ada yang berkelas supaya teman-teman bisa lihat caranya itu adalah buatannya depan muka. Es krim itu zat buatannya berwarna, zat alaminya Gula dan susu. yang dia maksud tadi itu adalah silakan dulu. Yang dia maksud tadi itu adalah es itu adalah zat utamanya dicampur dengan zat seperti utama hijau itu kan buatan. Sedangkan alaminya itu adalah gula. Karena makanan itu atau minuman es krim itu kalau tidak dicampur dengan pewarna buatan enak atau tidak? Tidak. Seperti yang kalian tahu, coba angkat ale-ale, dos ale-ale. Itu apa itu? Dos ale? Itu buatan atau alami? Buatan. Ada buatannya, ada alami. Jadi kesimpulannya itu adalah bahwa zat makanan itu adalah yang ditambahkan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Itu adalah kesimpulan daripada zat aditif yang ada pada makanan. Jadi bahwa kita sedang menyimpulkan. Jadi di sini ibu akan memberi ulangan 2 nomor post test. Itu tadi formatif dan sumatif akhir pembelajaran. Kemudian bagaimana dan mengapa dari pembelajaran kita sampai akhir, apakah kalian bisa menangkap atau hanya duduk saja atau bagaimana? Di post test ini berindividu ya, jangan kita sama-sama. Saya akan kalian. Waktunya itu hanya 5 menit. Ulangan ini hanya 5 menit. Yang lain itu tutup buku segera berapa? Itu pertanyaannya nomor 1 yang kalian kerja, nomor 2 dan nomor 3. Rapikan semua buku ini. Jangan bersilakan. Biar itu simak bersama kita punya setengah. Supaya bisa kerja sama dengan masing-masing. Ini masih. Kasih rapi ini. Terus lembaran RKPD kita dikumpul, sekaligus dengan ujiannya, ulangannya. Itu pertanyaan nomor 1, nomor 2, 3 dan nomor 4.
soal nomor 2-nya. Bagaimana alternatif solusi? Sisi gue. Kalau yang sudah bisa kumpul. Di depan. Kumpul di sini yang sudah. Hanya 2 nomor. Positif hanya 2 nomor. Hanya menguji kembali bagaimana kemampuan kalian ketika kalian mengikuti pelajaran berat. Yang sudah bisa kumpul. Hanya 2 nomor sudah tadi ya. Depannya. Mungkin ada yang belum? Siapa belum? Kamu isi, tapi langsung kumpul sebentar. Setelah kamu isi istirahat, kamu kumpul ya. Angkat ini sekarang kamu isi. Di sini ada gambar, tapi gambarnya tidak terang ya. Ini ada gambar senang, sedih, kecewa. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran pagi hari ini tentang sistem pencernaan makanan? Apakah senang, apakah sedih, apakah kecewa? Kalau senang, di sini ada itu, ada gambar senang, dia sedang tertawa. Ini ada sedih, dia sedang merenung. Ini dia sedang kecewa. Dia senang dengan materi hari ini. Kamu isi ya? Tidak boleh tulis nama. Ini adalah rahasia dan tidak boleh kasih tunjuk teman-teman, betul? Sebelum kita keluar langsung dikumpul. Jangan isi yang di bawah. Ini untuk saya ini. Refleksi ini untuk kalian. Ada juga refleksi untuk saya. Saya sebagai guru pelajaran. Yang kamu isi cuma 1, 2, dan 3. Oke. Berapa lama? 2 pas 5. Bisa tulis nama tapi rahasia bisa tidak atau tulis nama atau bagaimana? Tulis nama terserah. Kan itu kan perasaan kalian, toh? Apakah kalian senang materi hari ini atau tidak senang? Pas. Sambil kalian mengisi angket, saya kumpulkan KPD tadi. KPD, gimana kopinya?
pagi hari ini adalah zat aditif dan aditif adalah dua hal yang sangat beda. Beda di mana? Zat aditif digunakan pada makanan, sedangkan zat aditif yang menyebabkan kecanduan pada penggunaan. Contohnya tadi apa, Hero? Heroin. Itulah kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, isi dulu anketnya. Setelah itu kalian kumpul, Kalau sudah bisa kumpul anketnya, ya kumpul saja dalam kelompok anketnya bawah sini. Rahasia itu angket tidak boleh waktu kasih tunjuk. Sudah? 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 Jangan terlalu lama ya. Kan hanya bagaimana pesan Anda sudah itu gambar itu. Gambar tertawa, apa, senyum, sedih. Sudah semua? Ya, kalau sudah semua silakan kumpul. Sudah semua? Kalau sudah semua, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini tentang sistem pencernaan pada makanan. Minggu depan kita lanjut lagi ya. Tentang sistem pencernaan makanan pada minuman. Masih lanjut itu di berapa itu? Coba dilihat untuk minggu depan. Tentang pengertian narkotika dan psikotropika itu minggu depan. Siapkan itu minggu depan supaya kita masuknya minggu depan seperti suasananya seperti hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, tentu kita awali dengan apa? Doa. Satu orang untuk angkat berdoa. Selamat pagi.